Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast edisi Senin 10 Mei 2021. Ya. Podcast Radar Bengkulu. Lagi-lagi kami mengundang sahabat yang akan menyampaikan beberapa berita yang sudah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak. Beliau adalah Bung Ari, Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak. Apa kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momen ini sepertinya spesial, Bung, ya, karena kita sebentar lagi akan menyambut Idul Fitri, sekitar 3 hari lagi, Bung, ya. Ya, insya Allah 3 hari lagi kita Idul Fitri. Sampaikan pada hari yang suci Idul Fitri. Ya. Jadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, yang tidak mudik dapat memantau siaran ini atau menyimak siaran di YouTube podcast Radar Bengkulu, dan juga bisa mengklik website radarbengkuluonline.com. Di sana juga kita sudah membagikan informasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu selama 2 hari terakhir. Tidak banyak lagi mukadimah yang kami sampaikan, kita langsung saja nih memberikan waktu kepada Bapak Wakil Pimpinan Redaksi, Bung Wakil Pimpinan Redaksi Syariah Muhammadin, untuk menyampaikan berita-berita pilihan yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung GM Radar Bengkulu Online, telah bersemangat sekali. Amin, terima kasih membuka acara kegiatan bincang-bincang ini untuk mengisi konten YouTube di Radar Bengkulu Online, ya. Ya, alhamdulillah Radar Bengkulu insya Allah Senin 10 Mei 2021 akan kembali hadir di tengah-tengah sahabat, menemani informasi-informasi terkini seputar Bengkulu, berita nasional, juga terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Ya, di sini tim redaksional telah memilih sekitar 6 berita untuk ditempatkan di halaman 1. Namun demikian, di halaman-halaman yang lainnya, Radar Bengkulu edisi cetak juga menghadirkan berita-berita seputar kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, saya kira itu untuk pembukanya, Bung. Oke, berarti sudah ada beberapa berita, Bung, ya, yang sudah dipilih oleh sahabat Radar Bengkulu, Bung. Benar sekali. Oleh tim redaksi Radar Bengkulu. Atau saya bacakan saja, Bung, ya. Silakan, Bung. Berita-berita yang sudah dipilih. Yang berita HL, Lebaran bakal serentak, salat Id di masjid silahkan. Ini kembali lagi informasi terkait dengan soal Lebaran, dan sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada dipersilakan untuk salat di masjid, khususnya di Provinsi Bengkulu. Lalu ada berita kedua, Bung, ya, soal jenazah COVID-19 boleh dimakamkan di TPU Kelurahan. Berarti sudah boleh dimakamkan di TPU Kelurahan, Bung, ya. Oke. Lanjut, Bung, ke berita yang ketiga yang sudah dipilih oleh sahabat Radar Bengkulu oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak. Polda amankan mantan wakil bupati di apartemen mewah. Ini seru juga, Bung, ya. Lalu yang berikutnya itu masih terkait COVID-19, di mana mertua, istri, dan anak gubernur sempat positif COVID. Berarti kata gubernur tidak perlu terlalu panik menghadapi COVID-19. Yang terakhir ada berita dari ekonomi nih, Bung, ya, soal New Carry, rajanya pickup. Nanti akan kita bahas lebih detail, Bung. Ya, siap. Silakan, Bung, untuk berita pertama, Bung, berita HL, untuk disampaikan selintas kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Silakan, Bung. Ya, sahabat, berita headline yang kita pilih, tim redaksional memilih terkait informasi pelaksanaan sholat Id tahun 2021. Di sini berdasarkan statement dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Zahdi Taher MHI, beliau mengatakan kemungkinan Lebaran tahun ini bakal serentak.
Hal ini mengingat puasa kita kemarin juga serentak ya Bung. Ya, puasa Ah. serentak, lebaran serentak juga Bung ya. Ya insya Allah demikian adanya ya. Amin ya Allah. Namun menurut Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, pihaknya baru akan melihat hilal Hilal ya. pada hari Selasa nanti. Ya semoga saja apa yang kita harapkan, apa yang disampaikan pada judul berita hari ini benar-benar terwujud. Lebaran tahun 2021 ini dengan segala macam kondisi yang ada kita laksanakan secara serentak. Iya. Ya. Di sini juga ditegaskan bahwa sholat Id boleh di masjid, namun demikian tetap hormati aturan kepala daerah setempat. Semisal kabupaten kota tetap melarang di beberapa zona merah untuk melaksanakan sholat Id di masjid. Ya sahabat semua patuhi saja, itu semua demi kebaikan kita bersama. Oke. Ya saya kira itu untuk berita headline-nya Bung. Oke, berarti sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada tidak perlu ragu lagi untuk bisa sholat di masjid, karena sudah beberapa hari ini kita membahas soal sholat Id di masjid. Ternyata pemerintah Provinsi Bengkulu tidak melarang untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid ya Bung ya, Iya benar. asal sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kemarin Bapak Kakanwil siap menjadi imam di Masjid Raya Baitul Izzah untuk sholat Id. Lalu sekarang ada informasi berikutnya, yakni Lebaran bakal serentak. Ya insya Allah Bung, Insya Allah serentak. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Bung Wakil Pimpinan Redaksi tadi bahwa puasanya serentak kemarin, insya Allah Lebarannya pun serentak. Begitu Bung ya? Ya seperti itu. Ya. Karena sebelumnya kita ada yang dulu, ada yang belakangan, ada yang 2 hari duluan gitu Bung. Bagaimana Ya. itu Bung ya? Ya semoga saja di tahun 2021 ini pelaksanaan Lebaran dengan kondisi seperti ini bisa lebih hikmat, bisa tidak mengurangi Makna dari Lebaran itu. makna dari Lebaran itu sendiri. Dan semoga saja benar-benar serentak se-Bengkulu, se-Indonesia khususnya Bung ya. Ya. Kalau Lebaran serentak kan enak Bung ya. Ya, Kita enak. tidak ragu lagi, misalnya kita mau berkunjung ke suatu Daerah. kelurahan atau suatu daerah misalnya kan, kita takutnya di sana belum Lebaran, di tempat Masih kita sudah puasa, Lebaran. Jadi terganggu kita Bung ya. Jadi alhamdulillah lah pemerintah dengan perangkat teknologi yang ada sehingga dapat menentukan potensi hilal secara serentak begitu Bung ya. Ya. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu, berita HL yang sudah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak, di mana judulnya sudah memikat kita untuk memperdalam isinya, yakni Lebaran bakal serentak, salat Id di masjid silahkan saja gitu. Tapi Ya. tetap menunggu keputusan resmi dari pemerintah Ya. pusat begitu Bung ya, Ya. melalui Kementerian Agama. Oke. Lanjut Bung ke berita kedua Bung, soal pemakaman jenazah COVID-19. Sekarang boleh dimakamkan di TPU Kelurahan. Ini bagaimana Bung informasi selintasnya Bung? Ya ini dari statement Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Herwan Antoni MSI. Bapak Herwan Antoni. Ya menurut beliau memang benar jenazah pasien COVID-19 boleh dimakamkan di Taman Pemakaman Umum milik kelurahan masing-masing. Namun dengan catatan atas seizin warga sekitar Bung ya. Ya. Atas benar. izin perangkat sekitar, sehingga ketika nanti ada pihak keluarga yang meminta untuk dimakamkan di kelurahannya masing-masing, ya silakan saja, tidak ada masalah. Iya. Itu kata Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Haji Herwan Antoni MSI. Di sini diinformasikan juga bahwa pemakaman khusus yang selama ini di Air Bakul Ya. akan dipindahkan ke Bentiring. Dipindahkan ke Bentiring. Ya artinya di sini ketika ada jenazah kasus COVID-19 yang tidak ada keluarganya Bung ya, Ya. akan dimakamkan sesuai protokol di pemakaman baru di Bentiring. Jadi Bentiring. Ya. Ini informasi saya kira dapat didalami oleh masyarakat, sahabat-sahabat semua bisa membaca edisi cetak Radar Bengkulu 10 Mei 2021 atau klik di Radar Bengkulu online yang telah kita online kan malam ini Bung ya. Ya.
Itu tadi informasi selintasnya soal pemakaman COVID-19. Boleh dimakamkan di PU kelurahan masing-masing asal sesuai dengan protokol kesehatan, izin dari pihak kelurahan, izin dari tokoh-tokoh masyarakat dan warga kelurahan, begitu Bung ya? Iya, supaya tidak terjadi polemik maksudnya. Iya, karena penyelesaian COVID ini tidak berbahaya lagi Bung ya? Ya, kalau pihak Dinkes sudah menyatakan demikian, tentu mereka sudah melakukan kajian-kajian Bung ya. Iya. Secara akademis. Artinya apa? Kajian secara akademis mungkin sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan sehingga menurut beliau jenazah yang pasien COVID-19 bisa dimakamkan di kelurahan dengan catatan satu, menerapkan protokol kesehatan. Jadi proses pemakamannya itu tidak seperti biasa, Iya. tetap protokol kesehatan dan juga atas seizin atau sepengetahuan perangkat RT dan warga setempat Bu. Saya kira itu sudah sangat jelas ya. Oke, berarti sudah sangat jelas sahabat dari Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Bapak Herwan Antoni MSI sudah menyampaikan demikian. Jadi sahabat dari Bengkulu tidak perlu ragu lagi kalau misalnya di kelurahan kita ada yang meninggal karena COVID-19 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di kelurahan. Oke Bung, kita lanjut Bung ke berita berikutnya Bung. Masih seputar Idul Fitri. Iya. Di mana statement Pak Gubernur itu menyatakan boleh mudik lokal. Ini sepertinya cukup menarik Bung ya. Mudik lokal boleh. Silakan Bung. Iya, sejatinya memang sejak awal Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Rohidin Mersa menegaskan bahwa mudik secara lokal boleh, hanya saja memang tadi tetap mengedepankan protokol kesehatan, jangan memaksakan diri. Apabila kondisi keadaan sakit, demam, batuk itu ya tetap isolasi mandiri di rumah saja. Iya. Walaupun belum bisa dipastikan terjangkit COVID atau tidak, namun demikian demi kebaikan kesehatan semua orang, kan? Agar jangan timbul fitnah, agar jangan timbul kekhawatiran, maka GUP menyarankan ketika dalam kondisi sakit ya sebaiknya isolasi mandiri di rumah saja. Iya. Nah, lalu GUP juga membenarkan bahwa dirinya dari awal menegaskan boleh sholat id di masjid. Boleh sholat id di masjid. Namun apabila ada kepala daerah, wali kota ataupun bupati yang memiliki peraturan lain, semisal meminta warga untuk tidak sholat di masjid, nah itu perlu juga dipatuhi kata gubernur, karena itu kebijakan kepala daerah. Mungkin di suatu kelurahan atau di suatu desa itu masuk dalam zona merah. Zona merah, benar. Berarti patuh kepada pemimpin itu lebih baik ya Bung ya? Iya, patuh pada pemimpin itu memang lebih baik karena pemimpin itu tentunya mengambil keputusan tidak sendiri, berdasarkan tim, kesepakatan bersama, semua pihak dilibatkan. Ya saya kira tidak akan merugikan semua pihak seperti itu. Tidak akan mencelakai warganya begitu. Iya, Bung. Sehingga pemerintah bertanggung jawab terhadap warganya, kesehatan warganya begitu Bung ya? Iya. Nah, ini yang menarik nih Bung, yang soal mudik lokal ini. Sepertinya dari awal sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, boleh-boleh saja mudik lokal dengan catatan kita harus sehat begitu Bung ya? Iya. Kalaupun kita sakit ya walaupun tidak COVID juga tetap di rumah saja. Dilarang keras untuk berpergian gitu Bung ya, walaupun tidak COVID. Iya. Karena orang sakit mana mau pergi Bung. Iya, benar juga ini. Ya, lalu juga di sini diinformasikan bahwa Bapak Gubernur di kegiatan Ramadan ini Safari Ramadan terakhirnya di Kota Bengkulu ini menyempatkan diri hadir di salah satu masjid yang berada di Kelurahan Jalan Gedang. Jalan Gedang. Masjid Al Hidayah. Masjid Al Hidayah. Masjid
Al-Hidayah ini dalam proses pembangunan. Untuk itu gubernur menyalurkan dana hibah ya, Dana sumbangan sebesar 50 juta untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah. Lalu pihak Basnas juga menyerahkan sebanyak 70 juta 70 juta. untuk 200 guru ngaji. Alhamdulillah. Memang kalau ngajarkan kebaikan tuh rezekinya Selalu mendapat ganjaran yang baik gitu Bung ya. Entah itu sumbangan, entah itu pahala, pokoknya selalu mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Ya, Cuman kita balasan harus dari Allah itu pasti. Iya, pasti. Itu dalam bentuk nyata, Bung. Iya, benar sekali. Belum dalam bentuk yang tidak nyata gitu, yang gaib. Insya Allah pahalanya selalu mengalir begitu, Bung. Amin. Oke, sahabat, itu tadi sahabat ya. Jadi tidak perlu ragu lagi bagi para pemudi lokal, boleh. Tapi dengan catatan fisik harus sehat, harus mematuhi protokol kesehatan dan hindari berkerumun, begitu ya. Iya. Oke. Masih seputar COVID nih, Bung ya. Gubernur juga bilang tidak usah panik menghadapi COVID-19. Iya, iya. Bagaimana mertua gubernur, istri dan anaknya pernah sempat positif COVID dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Nah ini bagaimana Bung cerita selintasnya Bung? Ya, informasi yang sangat penting ini juga penting di sini maksudnya juga menjadi penyemangat ya. Iya, Penyemangat kita semua. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur Haji Rohidin Mirza di acara Safari Ramadan di masjid itu Bung ya. Iya, di Masjid Al-Hidayah. Ya, dalam kesempatan itu Bapak Gubernur kita ini menyampaikan informasi secara terbuka bahwa benar mertua, istri dan anaknya sempat positif COVID-19. Beliau mengatakan saat itu tidak ada kepanikan sama sekali di rumahnya pribadi maupun di rumah dinas, tetap mengedepankan protokol kesehatan dan dilakukan isolasi mandiri terhadap pihak keluarganya. Iya. Dan alhamdulillah setelah 14 hari dicek lagi hasilnya udah negatif. Artinya Artinya di sini COVID itu bisa diatasi dengan tenang, dengan istirahat cukup, ya Bung ya. Iya. Dengan menghindar dulu dari keramaian sehingga mata rantai COVID itu menurut Pak Gubernur bisa benar-benar terputus. Bahkan dari evaluasi Kemenkes kata Bapak Gubernur, dari evaluasi Kemenkes disebutkan justru malaria dan demam berdarah itu lebih berbahaya dibanding COVID-19. Iya. Artinya apa, sahabat semua? Ini informasi yang berharga dan penting, sebagai formulasi stimulan semangat bagi kita agar benar-benar menjaga kesehatan, untuk tidak panik, istirahat yang cukup bila mana kondisi tubuh sedang tidak fit, istirahatlah yang cukup, konsumsilah vitamin yang ada, makan makanan yang bergizi dan jauhi dulu keramaian sehingga COVID ini benar-benar tidak bisa berpindah-pindah ke satu tubuh ke tubuh yang lain. Itu kata Gubernur. Iya. Berarti informasi yang sangat berharga sahabat Radar Bengkulu. Tadi disebutkan bahwasanya lebih ganas dari malaria dan demam berdarah. Malaria dan demam berdarah ternyata COVID ini. Jadi jika fisik kita kuat, kita konsumsi makanan yang bergizi dan bervitamin, insya Allah kita bisa melawan COVID-19. Begitu kan? Amin. Jadi tidak usah terlalu panik, tapi tetap kita terapkan standar protokol kesehatan. Begitu Bung ya? Iya. Oke. Kita lanjut Bung. Iya. Ke berita selanjutnya. Dimana ini informasi dari wartawan kita di Polda Bengkulu yang ngepost di Polda. Ternyata Polda Bengkulu mengamankan mantan wakil Bupati Seluma di apartemen mewah. Ini terkait soal dugaan korupsi KONI ya Bung ya? Ya, seperti dana hibah KONI. Ini bagaimana pula Bung ceritanya Bung sampai beliau ini diamankan di apartemen mewah? Ya, berdasarkan isi berita yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu bahwa benar satu tersangka kasus dugaan korupsi di KONI berhasil diamankan di Jakarta. Ya,
beliau ini kita sebut saja inisial ya. Ya, Bapak MI ini. MI. MI ini dulunya menjabat sebagai wakil bupati, Wakil Bupati. lalu ketua KONI Provinsi Bengkulu. Di saat beliau menjabat sebagai ketua KONI Provinsi Bengkulu, ada dugaan penyelewengan, Bung ya, Penyelewengan. atau dugaan korupsi dana yang ada di KONI. Dana hibah ya, Bung ya. Dana hibah. Beberapa kali melakukan Polda Bengkulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Menurut Bid Humas Polda, beliau ini tidak kooperatif, Bu. Tidak kooperatif. Tidak kooperatif. Terus keberadaannya di Bengkulu sudah tidak terpantau. Tidak terpantau, berarti sulit untuk dicari di Bengkulu, Bung Ya, ya. artinya di sini tim penyidik melakukan upaya-upaya lain sehingga kasus ini benar-benar ada titik terang, Bung ya. Ya, bisa tuntas. Bisa tuntas, tidak mengambang, jadi tahu salahnya di mana, Salahnya di kesalahannya mana. sebesar apa, ya kan, Bung, Siapa ya? saja yang terlibat begitu, Siapa Bung. saja yang terlibat, apa saja yang sudah dilakukan. Jadi untuk Ya. itu tim bergerak cepat menelusuri keberadaan dari Bapak MI ini. Akhirnya tim mendapat informasi Bapak MI ini berada di Jakarta di salah satu apartemen. Iya. Mendapati informasi itu, tim dari Satreskrim Sus Polda Bengkulu langsung mendatangi MI dan membawa MI balik ke Bengkulu untuk menjalani proses hukum, Bung. Iya. Tentunya sudah melalui proses swab gitu, Bung ya. Beliau ini, Bung ya. Iya. Swab antigen dan segala macam, Bung ya. Sebagaimana kegiatan new normal, setiap aktivitas penerbangan, setiap aktivitas itu memang selalu masyarakat diminta untuk melakukan swab antigen, swab PCR dan sebagainya, Bung ya. Berarti ya mudah-mudahan lah kasus yang membelit Bapak MI ini bisa segera tuntas ya, Bung ya. Iya. Dan kita bisa mengetahui titik terangnya bagaimana sehingga pikiran-pikiran ngambang yang ada di masyarakat bisa terjawab begitu, Bung ya. Pikiran ngambang, ya. Pikiran liar dan ngambang ya, Bung. Ya, semoga saja proses hukumnya berjalan lancar, Berjalan cepat, lancar. dan tidak merugikan semua pihak. Ya, Mendapati kepastian hukum, ya kalau bahasanya seperti itu kan. kepastian hukum ya. Kepastian hukum, sehingga semua terjawab, dugaan-dugaan selama ini terjawab ya. Kita beri apresiasi juga kepada aparat penegak hukum Iya. yang telah bekerja konkret, bekerja cepat untuk segera menuntaskan proses hukum ini, Bung ya. Iya. Ya, sekali lagi kita ucapkan Radar Bengkulu Podcast dan Radar Bengkulu Online serta Radar Bengkulu Edisi Cetak juga mengapresiasi kinerja teman-teman dari kepolisian, Bung ya, Ya. yang sudah bergerak cepat untuk memberikan titik terang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak MI selama ini. Oke, agar permasalahannya bisa cepat tuntas. Begitu, Bung. Ya, saya kira itu tadi ya. Ya, oke. Terakhir, Bung, kita ke berita yang cukup menarik nih, Bung, dari berita ekonomi sepertinya, Bung. Kalau misalnya Bung ingin membawa barang dalam jumlah banyak, Bung menggunakan apa, Bung? Backup dong. Wah, pickup. Benar sekali. Berarti Bung sudah memiliki pilihan ya kalau pickup ya. Iya. Nah, ini ada berita dari Suzuki. jaringan kita, Bung, dari Suzuki, Mitra kerja. mitra kerja kita. Mereka menerbitkan mobil baru nih, Bung, pickup baru, New Carry, rajanya pickup. Wah, ini seru juga nih, Bung. New Carry, rajanya pickup. Berarti ada rajanya pickup. Ya. Silakan, Bung, dijelaskan, Bung, selintas, Bung. Ya, New Carry ini salah satu produk andalan ya dari Suzuki yang merupakan mitra kerja Radar Bengkulu sejak lama. Iya. Di sini diinformasikan bahwa New Carry ini telah masuk di salah satu majalah Automotive of the Years. Automotive Ya. of the Years. Artinya apa? New Carry yang telah hadir sejak tahun 1976 ini dari dulu, Bung, dari 1976 mungkin belum lahir kita ya. Oh, kita masih direncanakan, Bung. Dalam angan-angan ya. Masih Kita direncanakan. dalam angan-angan saja New Carry ini sudah diminati masyarakat yang ada di Indonesia. Iya. Ya, New Carry ini dari Suzuki untuk sahabat semua agar diketahui bahwa
Produk New Carry ini Suzuki punya sudah ada sejak 1976 dan 1976. terus berimprovisasi. Berbagai perubahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terus dilakukan oleh pihak Suzuki. Iya. Ya, sehingga akhirnya New Carry ini mendapat gelar Bung ya sebagai Pick Up of the Year dari Pick salah Up satu of the Year. majalah otomotif nasional. Artinya ini apresiasi terhadap produk-produk yang ada di Suzuki. Iya. Jadi sahabat sekalian, bila mana ingin mengembangkan usaha dan benar sekali, Bu. yang menggunakan kendaraan pick up, jangan ragu lagi, silakan datangi outlet Suzuki yang ada di PT Kangguru Motor Mandiri. Di sana ada karyawan yang siap melayani ya. Yang siap melayani sahabat-sahabat semua apabila ingin bertanya dulu, ingin lihat dulu, silakan datang saja ke sana ya. Iya. New Carry pickup ini juga muatannya juga banyak Bung ya. Kalau misalnya kita mau ngangkut barang pindahan misalnya atau belanja banyak di pasar, kita menggunakan New Carry pickup ini ya untuk relatif ini bagus Bung ya. Jasa angkut pindah rumah juga bisa itu kan. Jasa angkut. Kalau angkut. kita punya usaha misalnya kebun segala macam bisa juga digunakan. Sayur ya Bung ya. Sayur. Rata-rata memang saya lihat menggunakan carry up dari Suzuki. Ya. Seperti yang dikatakan General Manager PT Kangguru Motor Bapak Hendra Perdana. Bapak Hendra. Apabila sahabat semua penasaran ingin mencari tahu fitur-fitur dari New Carry ini, silakan datang saja ke PT Kangguru Motor Mandiri. New Carry ini mulai DP-nya 12 juta, Bung. Mulai dari 12 juta. Terjangkau. Bawa duit 12 juta, sahabat lah bawa balik New Carry. Berarti kita bawa duit kanan 6 juta, kiri 6 juta. Dapat New Carry. Dapat duit, dapat New Carry. Gitu. Ya New Carry muatannya pickup. untuk orang juga sangat banyak. Iya benar. Tapi nanti ditangkap polantas. Karena bukan untuk orang yang. Iya. Ini untuk kecuali dikasih keranjang Bung. Kalau misalnya angkutan desa bisa. Iya. Ya itu tadi sahabat yang bingung mau memilih angkutan untuk barang, ya silakan saja memilih New Carry pickup. Rajanya pickup dari Suzuki di PT Kangguru Motor ya Bung ya. PT Kangguru Motor. Di sana juga banyak pilihan. Kalau misalnya sahabat ingin mobil lain juga ada dan akan dilayani oleh sales dan marketing yang ada di sana Bung ya. Iya, sangat profesional. Mereka sangat profesional dan kita positif tertarik kalau sudah ke sana. Iya, siap. Bagaimana cara mereka berpromosi itu menyenangkan sekali. Iya. Kata Bapak manajernya juga bahwa ketika sahabat ingin membeli New Carry pada bulan ini, pihak PT akan memberikan parcel barang. Nah, ini bukan gratifikasi ya. Iya, bukan gratifikasi. Ini bonus dari perusahaan kepada konsumen. Nah, ini bentuk pelayanan yang maksimal dari pihak Suzuki. Berarti KPK tidak bisa turun di sini, Bu. Karena dan yang bonus. paling menarik juga harga jual dari New Carry ini Bung tidak terlalu merosot, tidak merosot. turun. Ya, harga jualnya tetap tinggi. Masih stabil. Berarti memang sangat digemari oleh masyarakat, khususnya kalangan usahawan, Bung, untuk New Carry ini, Bung. Katakanlah mereka yang usaha sayur, usaha perkebunan, dan usaha jasa angkutan juga mereka menggunakan New Carry pickup. Iya. Oke, Bung. Oke. Kemarin saya dengar sahabat atau sanaknya di dusun ada mau beli mobil juga, Bung ya? Ya, sudah diarahkan ke Suzuki. Sudah diarahkan. Silakan pilih di sana, karyawannya sudah lengkap, atau silakan ambil nomor handphonenya yang ada di Radar Bengkulu edisi cetak. Kita siapkan juga di sana, di halaman depan ada nomor handphone yang bisa dihubungi jika sahabat tidak memiliki waktu yang cukup untuk datang ke PT Kangguru. Silakan hubungi nomor yang ada di Radar Bengkulu cetak. Di sana lengkap nomor handphonenya, insya Allah akan dilayani secara maksimal dan profesional oleh pihak PT Mandiri Kangguru, Suzuki Kangguru ya. Iya, PT Kangguru Motor Mandiri. Iya, gitu. Benar. Jadi main dealernya pun ada di setiap kabupaten ini, Bung. Sepertinya, Bung ya.
Untuk ada Suzuki. di Pahang. Kepayang ada, di Mana. Rajang Lebong ada, Mana ada, Muku-Muku ada, Iya. Kaur dan Bengkulu Utara juga ada. Jadi sahabat Radar Bengkulu tidak perlu ragu lagi ya untuk membeli mobil pickup New Carry itu. Rajanya pickup. Rajanya pickup. Rajanya pickup. Ya. Ya. Itu Bung, ada closing statement Bung. Sepertinya kita sudah bahas sudah tuntas kita bahas semua Bung. Ya, alhamdulillah ya. Lagi-lagi kita mengucap syukur pada Allah telah diberikan keberkahan, sehat, rezeki. Radar Bengkulu edisi cetak juga menayangkan berita-berita seputar kabupaten yang ada di Kabupaten Menteng, Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, Utara, Muko-Muko, Seluma dan Mana. Kami menyajikan berita pembangunan seputar dana desa sehingga masyarakat bisa mengikuti semua perkembangan pembangunan yang ada di desa, Bung ya. Iya. Semoga saja apa yang kami terbitkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi sahabat semua. Iya. Saya kira cukup, Bung ya. Oke. Oke, demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, bahasan selintas terkait dengan bincang-bincang selintas kami terkait dengan pilihan berita yang sudah diterbitkan di Radar Bengkulu edisi cetak untuk terbit Senin 10 Mei 2021 sudah tuntas kita bahas, kita sampaikan ke sahabat Radar Bengkulu. Dan bagi sahabat Radar Bengkulu yang ingin memperdalam beritanya, memperdalam pengetahuannya, memperdalam informasinya, silakan dibeli koran Radar Bengkulu edisi cetak Senin 10 Mei 2021 atau diklik di website radarbengkuluonline.com atau tonton tayangan ini. Tidak ada komentar lain Bung? Ya, saya cukup ya. Cukup. Misalnya penampilan saya misalnya dikomentari kenapa potong rambut begitu. Iya. Ya. Demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tinggal 3 hari lagi. Semoga sahabat Radar Bengkulu sampai ke garis finish, yakni menyambut Idul Fitri 1442 ya. Ya, 1442 Hijriah. Semoga kita kembali fitri dan benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun menyinggung sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kami berdua, saya Christopher dan Bung Ari, aturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.